warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Susanti. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurs tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dengan dosen pengampu Nurs Heru Nugroho MKep, dan kita akan membahas mengenai fenomena anak jalanan. Apakah dari teman-teman sudah ada yang mengetahui tentang apa sih anak jalanan itu? Nah, menurut Suyanto 2010 bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalan namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Sedangkan menurut Departemen Sosial Republik Indonesia bahwa anak jalanan adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor seperti ekonomi, konflik keluarga, hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan. Sedangkan menurut UNICEF bahwa anak jalanan merupakan anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat terdekatnya dan larut dalam kehidupan berpindah-pindah di jalan raya. Ciri umum anak jalanan antara lain berada di tempat umum seperti jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan selama 24 jam, serta berpendidikan rendah dan berasal dari keluarga yang tidak mampu melakukan aktivitas ekonomi seperti melakukan pekerjaan pada sektor informal. Sedangkan ciri khas baik secara psikologis maupun kreativitasnya, biasanya anak-anak jalanan yang sering kita temui biasanya bersifat mudah tersinggung perasaannya, mudah putus asa, cepat murung. Biasanya mereka nekat tanpa dapat dipengaruhi oleh orang lain secara mudah. Selanjutnya, tentu saja mereka tidak berbeda dengan anak-anak lainnya yang selalu menginginkan kasih sayang. Selanjutnya, mereka sering tidak mau dalam bertatap muka bila diajak berbicara. Selanjutnya, sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih kanak-kanak, mereka masihlah sangat labil. Selanjutnya, mereka memiliki keterampilan di mana keterampilan tersebut tidak selalu sesuai bila diukur dalam ukuran normatif pada masyarakat umumnya. Selanjutnya ada jenis-jenis anak jalanan, di mana jenis-jenis anak jalanan ini terdiri dari 3 macam, yakni children on the street, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalan maupun yang masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Selanjutnya ada children of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan baik secara sosial maupun ekonomi, serta di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya. Selanjutnya ada children from families of the street, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan walaupun anak ini memiliki hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, namun hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lainnya dengan segala risikonya. Faktor apa sih yang biasanya menyebabkan anak-anak ini akhirnya menjadi anak jalanan? Nah, menurut Mulander 1996, penyebab dari fenomena dari anak jalanan ini yakni biasanya karena dipaksa orang tua, karena tekanan ekonomi keluarga, diculik dan terpaksa bekerja oleh orang yang lebih dewasa, asumsi bahwa dengan bekerja bisa digunakan sebagai sarana bermain. Selanjutnya ada kesulitan keuangan, tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga, serta lemahnya hubungan antara orang tua serta anak. Adapun sebagai solusi dari fenomena anak jalanan ini, yang menghadirkan teori RIF berupa psychological well-being, di mana psychological well-being ini didefinisikan bahwa suatu dorongan untuk menggali potensi diri individu secara keseluruhan untuk memperbaiki keadaan hidup yang nantinya akan membuat psychological well-being individu tersebut menjadi lebih tinggi.
Apa sih yang membedakan individu yang memiliki psychological well-being yang tinggi maupun individu yang memiliki psychological well-being yang rendah? Nah, biasanya individu dengan psychological well-being yang tinggi itu individunya mampu merasa puas dengan hidupnya, kondisi emosional yang positif, mampu melalui pengalaman yang buruk yang biasanya dapat menghasilkan kondisi emosional yang negatif, memiliki hubungan positif dengan orang lain, mampu menentukan lingkungan sekitar, memiliki tujuan hidup yang jelas, dan mampu mengembangkan dirinya. Adapun dimensi dari psychological well-being ini, salah satunya membahas mengenai penerimaan diri pada anak jalanan. Nah, di mana maksud penerimaan di sini adalah kemampuan seseorang menerima dirinya secara keseluruhan, baik pada masa kini atau pada masa lalunya. Biasanya, seseorang yang menilai positif dirinya sendiri adalah individu yang mampu memahami dan menerima berbagai aspek diri, termasuk di dalamnya seperti mengaktualisasikan diri dan bersikap positif terhadap kehidupan yang dijalani. Selanjutnya ada dimensi hubungan positif dengan orang lain atau positive relation with others, di mana di sini merupakan kemampuan individu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain di sekitarnya. Dimensi selanjutnya adalah otonomi, di mana otonomi di sini digambarkan sebagai kemampuan individu untuk bebas namun tetap mampu mengatur hidup serta tingkah lakunya. Selanjutnya ada penguasaan lingkungan, di mana penguasaan lingkungan di sini digambarkan dengan kemampuan individu untuk mengatur serta memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungan, menciptakan serta mengontrol lingkungan sesuai kebutuhan. Dimensi selanjutnya adalah tujuan hidup atau purpose life, di mana tujuan hidup sering diartikan bahwa pengertian individu terhadap pemahaman yang jelas akan tujuan dan arah hidupnya, memegang keyakinan bahwa individu mampu mencapai tujuan dalam hidupnya dan merasa bahwa pengalaman hidup di masa lampau dan masa sekarang memiliki makna yang baik. Biasanya individu dengan personal growth yang tinggi ditandai dengan adanya perasaan mengenai pertumbuhan yang berkesinambungan dalam dirinya, memandang diri sebagai individu yang selalu tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada skema mengenai anak jalanan, di mana permasalahan pada anak jalanan di sini merupakan hubungan keluarga, konsep diri, serta intimidasi maupun kesehatan seperti defisit perawatan diri pada individu tersebut. Nah, adapun di sini dihadirkan solusi mengenai psychological well-being yang dihadirkan pada dimensi self-acceptance terhadap diri sendiri, purpose in life seperti tujuan hidupnya, personal growth pada individu tersebut maupun positive relationship. Dan nantinya intervensi ini akan dilakukan dalam terapi grup yang nantinya untuk meningkatkan kualitas hidup dari anak-anak jalanan itu sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.